belajar kedokteran ke luar negeri. Akhirnya aku pulang. Setahun ini pasti Sinsi menunggu dengan sangat berat. Setelah lapor ke direktur rumah sakit, aku harus cepat pulang ke rumah. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Kenapa kalian ada di rumah sakit? Kami menemani Sinsin. XIN, ada apa dengan Sinsi? Jia. Harus hati-hati ya. Ayah. Sayang. Sayang. Kenapa perutmu jadi besar sekali? Bagaimana bisa separah ini? Apa aku sakit parah? Kenapa tidak memberitahuku? Cepat, aku temani kamu periksa. Sayang, jangan khawatir. Aku ini cuma sedang hamil. Hamil. Ini. Kamu bercanda ya? Aku setahun tidak pulang. Bagaimana bisa hamil? Anaknya. Anak Kak Heng. Jia. Kak Heng kanker stadium akhir. Tidak akan lama lagi. Aku tak tega lihat dia tanpa keturunan. Jadi aku mengandungkan anak untuknya. Sudah mau masa persalinan. Kami mau periksa kehamilan sekarang. APA. Kak Feng. Maaf ya. Takut ganggu pekerjaan. Jadi aku dan Sinsi tidak memberitahumu dulu. Gak apa-apa kok. Kak Heng, ini bayi tabung. Kita tidak melakukan hubungan fisik. Lin Feng. Dia pasti tidak merah. Lagipula. Sayang. Bukannya kamu selalu pengen jadi ayah? Sekarang dapat anak gratis. Harusnya senang dong, iya kan? Aku benar-benar sangkat. Sen Eng. Kak Feng. Kamu memang senang ya. Itu bagus sekali. Kalau begini, Atiku, jadi lega. Nanti setelah aku meninggal, anak ini, aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku yang urus. But, Aduh. Tentu saja. Orang tua Kak Heng sudah meninggal. Dia tidak punya uang, tidak bisa membiayai anak. Kerjamu bagus. Gaji besar. Kita bantu Yurisanana, ada masalah APA? Benar juga, Lin Feng. Jangan pilih begitu. Selama ini kami bertiga. Makan, tinggal, kebutuhan. Kan kamu yang bayar. Nambah satu anak lagi. Gak bakal mahal. Iya dong. Lagi pula ini anak Sinsin. Ada tidaknya hubungan darah denganmu. Bukan masalah besar. Benar. Kalian. Xiao XIN. Haruskah anak ini dilahirkan? Ya. Haruslah. Ada masalah? Sayang. Kamu keberatan? Aku. Tidak ada. Lahirkan. Aku yang tanggung. Kalian cukup. Ten Eng melahirkan. Sudah kukatakan, Kak Heng, Lin Feng ini pasti mau terima anaknya. ya. Kak Feng ini benar-benar baik hati. Aigreko. Kita periksa kehamilan yuk. Sini, hati-hati ya. Menantu baik. Aduh, Pelan. Benar-benar memanfaatkanku. Jadi aku yang ditipu, ya? Aku yang merawat. Aku yang merawat. Mau punya anak, ya? Baiklah. Setelah anak lahir, aku kabur. Aku ingin lihat siapa yang mau rawat anakmu. Hello. Pak Boss. Sudah kuputuskan misi dokter lintas batas. Aku terima. Aku akan pergi. Shaolin. Menjadi dokter tanpa batas negara, harus rela melepaskan semua status dan hubungan interpersonal, apalagi di zona konflik. Perang kerap terjadi, nyawa selalu dalam bahaya. Tim memang butuh profesional seperti. Tapi saya harap pertimbangkan matang-matang. Lagipula. Setahun baru pulang. Setelah tugas di luar negeri. Relakan meninggalkannya? Pak. Saya sudah mantap hati. Baik, akan saya urus segera. dokter kepala, istri Bapak minta diperiksa langsung oleh Bapak. Payenya. Sehat walafiat. Perkiraan persalinan dalam beberapa hari ini. Benarkah? Siakelar. Nok. Ibu sudah tak sabar bertemu dengan... Aduh. Kenapa baru sekarang? Kau suka anak? Sayang, melahirkan itu menyakitkan. Aku takut kesakitan. Belum lagi. Bisa meninggalkan, stretch mark jelek. Aku tidak mau punya anak. Sayang, bisakah kita jadi pasangan di... Tidak punya anak selamanya.
Tentu boleh. Hati-hati. Kakang, coba dengar, bayinya bergerak. Sanggu? Keperiksa. Benar ada gerakan. Kon? Senang sekali kalian. Bagaimana nanti, saat bayi lahir, aku menghilang begini, masihkah bisa tertawa? Omong-omong sayang, tadi di luar. Telepon dengan siapa? Telepon. Cuma telepon spam. Bukan hal penting. Benarkah? Suamiku. Bunga ini. Untukmu. Semoga ibu dan anak selamat. Aku harus lapor ke direktur. Nanti aku cari kamu selesai kerja. Dad suamiku. Kak Feng, kita pergi. Wangi sekali. Kakang, cium sini. Semua baik, bagus kan? Bagus-bagus, sangat sehat. Ciao Aksayan. Keluarga MU makan harta, minum harta, sekarang kuambel simua kembali. Setelah anak lahir, kau akan menghadapi kehancuran total. Saat itu, apa kau akan menyesal? Masuk. TN, Lin. Saya utusan, petugas khusus yang ditugaskan. Nama saya Chen Zheng. Ini laporan. Pengunduran diri Anda, sudah siap? Terima kasih. Sama-sama. Selain itu, jaringan sosial Anda dan aset pribadi sedang diproses secepatnya. Untuk Zera terima. Hanya, Hanya apa? Istri Anda masih di rumah sakit melahirkan. Anda menyumbangkan semua aset. Ke lembaga amal, sebelumnya sudah dihibahkan. Lalu bagaimana dengan istri dan anak Anda? Masa depan mereka? Ini bukan urusanmu, apalagi urusanku sendiri. Dr. Lin. Dr. Lin, istri Anda akan segera melahirkan. C'est là ma docteur. Lin. HM. Ada apa ini? Sebentar lagi jadi ayah. Tapi kenapa Dr. Lin kelihatan tidak bahagia sama sekali? Ayah, kenapa aku harus bahagia? Lagi pula aku akan pergi. Ciao Aksayan. Aku penasaran, apakah kamu suatu hari nanti akan tersadar? Nyonya Kiao. Banyak jalon mon bantu persalinon. Tapi jangan memaksakan diri. Mengerti. Oh ya. Rumah sakit juga menyediakan Photographe. untuk memotret foto keluarga. C'est bel homme me lahirkan sebagai kenongan. Apa ibu tertarik? Boleh? Kebetulan. Untuk ditunjukkan saat anak besar nanti. Baiklah, saya akan siapkan sekarang. Sangsa. Tidak enak badan? Mari, istirahat dulu. Istirahat. Kesana, Kaizana. istirahat. Istirahat. Hati-hati. Pelen-pelen. Duduk. Hati-hati. Aduh. Pelen-pelen. Duduk di sini ya. Sini, minum dulu. Sudah tidak panas. Kakang. Kamu sangat perhatian. Minumlah. Sayang. Lin Feng. Lin Feng. Sangsa. Hati-hati. Sayang. Pasakelai kamu datang. Sebentar lagi, kita akan foto keluarga. Ikut juga yuk. Foto keluarga. Oak. TAPI. Masih ada tempat untukku? Masa tidak ada tempat untukmu, sayang? Jangan meremehkan diri sendiri. Legipula. Seluruh keluarga ini bergantung padamu. Kamu ini adalah tulang punggung keluarga. Apa ini? Apa ini? Lin Feng. Kamu resign? Resign. Benar kamu sudah resign? Lin Feng. Kamu gila? Ini rumah sakit ternama, kepala departemen. Gaji tinggi, fasilitas bagus. Mana bisa cari kerjaan bagus kayak gini? Siapa yang izinkan ini? Lin Feng. Kami masih butuh kamu. Untuk cari nafkah. Kalau kamu nganggur. Sin dan anak. Bagaimana nanti? Monsieur Shin. Sambil urus anak. Sambil cari uang? Kamu tega? Aku aja nggak tega. Sebagai suami.
Jangan egois seperti ini. Ini salah paham. Salah paham? Salah paham apanya? Kamu selalu bilang, mau bantu urus anak. TAPI Mela, resign dari kerjaan. Aku rasa, kamu nggak serius. Cari nafkah. Bener kan? Aku. Sudah kujelaskan. Hamil lewat bayi tab dengan Kaheng. Nggak ada hubungan. Kenapa kap nggak bisa ngerti? Sekarang kap kok jadi dengki begini? Kamu. Ini apaan? Lin Feng. Kamu jual rumah dan mobil kita, dan transfer uangku. Shin. Lin Feng. Apa maksudmu ini? Kamu jual rumah? Terus anakku nanti tinggal di mana? Enak. Lin Feng, apa maksudmu? Kenapa lakukan ini? Kembalikan uangku. Kembalikan rumah dan mobilku. XIN. Tenang dulu. Aku kosongkan asetmu. Untuk beli villa besar. Aku mau beli villa lebih besar. Untuk kamu dan anak. Lingkungan yang lebih nyaman. Nanti, Kaheng bisa ikut tinggal bersama. Apa? Jean-Gan marah. Kalau resign. Ambil itu. Resign karena pindah ke RS swasta lebih baik. Beneran? Tentu, aku akan belikan mobil rumah mewah. Nanti, Kaheng bisa ajak kamu, orang tua, dan anak. Jalan-jalan, nikmati hidup. Aku yang cari uang. Rencana ini cukup bagus? Puas banget? Kaheng, baik hati sekali. Sayang. Kamu terlalu baik. Bayi ini punya ayah tiri sepertimu, Kaheng. Pasti tenang. Kaheng, kamu benar baik, Bae. Tenang. Nanti saat lahir, aku akan rawat bayi-bayi. Masa depan indah sudah terajut. Saat mimpi hancur. Reaksi kalian akan seperti apa? NY. Kia. NY. Kia. Saya fotografer dari rumah sakit yang ditugaskan mengambil foto keluarga. Apa ibu ada waktu sekarang? Tentu saja ada. Ok, mari kita persiapkan dulu. Setelah ibu selesai, langsung datang saja ke sini. Baik. Ayo. Lin Feng. Foto keluarga. Kak Heng lebih membutuhkannya. Legipula. Ini untuk ditunjukkan ke anaknya nanti. Setelah Kak Heng selesai, baru giliranmu. Yang penting kamu senang. Terima kasih sayang. Kak Heng, cepat ke sini. Pak Tua. Baju saya rapi tidak? Sudah bagus kok. Coba pakai kalung biar lebih anggun. Bucan. Duduk di tengah. Bayinya menendang. Silakan masuk. Paman dan tante, silakan duduk di depan. Kemudian, NY. Kia Denso Ami. kita berdiri di belakang. NY. Kia Denso Ami. Bisa lebih mesra. Sedikit lagi? Ya. Bagus, pertahankan. Seperti ini. Ok, foto keluarga harus terlihat harmonis seperti ini. Ya sudah, yang ini bagus. Ambil sekali lagi. Tatap ke kamera. Mas, mereka berdua cocok sekali. Sepasang suami istri ideal. Mereka terlihat seperti suami istri? Tentu saja, kalau bukan suami istri, mana mungkin berfoto keluarga? Lihatlah mas, mereka sangat bahagia ya. Bahagia. Sayang. Kita harus foto seperti ini tiap tahun. Ja? Kenapa? Agar nanti, saat sudah tua, bisa mengenang masa-masa bahagia. Baik. Benar. Sangat bahagia. Kebahagiaan yang membuat muak. Tikan, ada apa? Baik. Aku tahu. Suamiku berhenti. Sayang. Lari apa sih? Cuma belum kasih kamu foto keluarga dulu. Masak sampai marah besar gini? Aku tidak marah.
Shinshin, lari cepat-cepat ngapain? Gak apa-apa. Kalian datang pas. Tadi Dikan telpon bilang, operasi ayah kemari. Ada sedikit masalah. Minta diperiksa lagi. APA, operasinya bermasalah? Ayah. Salah, jantungku bermasalah. Itu juga. Ye Heng cari koneksi. Minta dekan yang operasi. Urusanmu apa? Dia cari dekan lewat koneksi. Kamu yakin? Bukan Ye Heng. Masa kamu? Ku lihat kamu ini, pakai penyakit jantungku. Cuma buah pecah belah. Hubung Ie Heng yang Sin. Kok jahat banget sih? Paman. Udah, berhenti bertengkar. Kakak Finggi bilang dia. Ya udah, anggap dia. Aku gak apa-apa. Gak boleh. Eng. Buat obatin bapak, kamu sibuk ngurusin. Buat keluarga ini, sudah berkorban banyak. Kenapa dia boleh ngasal ambil jasa orang? Lin Feng. Tingkahmu ini, Benar-benar jahat. Kalian yakin banget? Dia ya? Bukan Kaheng. Masa kamu? Profesor Zhang, operasi jantung mertuaku. Mohon bantuannya. Tenang saja. Ye Heng. Kamu tunggu di sini. Aku urus mertua. Cari kamar bagus. Oak. Kak Hung, ayah ke Jemana? Sangsa. Gak apa-apa. Profesor dari Union Medik Peking. Pasti aman. Profesor Union Medic. Makasih Kaheng. Cari dokter hebat. Nggak peresai ayahku. Sudah bersesapaya. Gak apa-apa. Sama-sama. YK. Kak Hung. Senang ada kamu. Chiao Xian. Aku sangat kecewa. Lin Feng. Aku hamil untuk Kaheng. Kau sama sekali tak berhak sembroh karena selama kau sibuk bekerja bertahun-tahun ini. Baik urusanku maupun urusan orang tua. Simua Kak Hung Yang. Urus tanpa kelakesa. Lalu kau bertahun-tahun menikah. Apa yang benar-benar kau lakukan untuk keluarga ini? Kau Shinshin. sakit. Darah, banyak darah. Kenapa darahnya sebanyak ini? Apa ketubannya pecah? Sakit sekali. Dok, tolong selamatkan putriku. Mangir. Permisi. Cepat bawa ke kamar bersalin. Sayang, suami. Aku dekat melahirkan. Temani aku ya. Sayang. Lin Feng. Lin Feng. Kak Feng. Kepala Lin. Ayo pergi. Ibu dan bayi selamat. Suami. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan aku menjadi ibu untuk pertama kali. Humph. Dorong. Sudah keluar, lanjutkan. Mengerikan. Berdarah. Jijik banget. Lepaskan. Suamiku. Sakit banget. Sakit banget. Suamiku tolong aku. Kau sendiri. Bisa. Bayi sudah lahir. Laki-laki. Lahir. Bayinya sehat. Aku punya penerus. Sehat itu bagus. Sehat itu bagus. Sangsa. Lihat. Anak kita. Ini bayiku. Dia lucu sekali. Aku jadi ibu. Sayang. Aku jadi ibu. Suamiku tadi masih di sini. Kemana dia? Ini.
Lin Feng. Aku ingin menikahimu. Ingin jadi istrimu. Ingin bersama selamanya. Tidak akan meninggalkanmu. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Tapi kuharap kau takkan memberiku kesempatan melepas cincin ini. Suamiku. Xingxin, mau apa kau? Lin Feng Hailang. Aku akan cari Lin Feng. Xingxin, Ayah ibu. Lin Feng mana? Lin Feng mana? Ada apa dengan Lin Feng? Linfeng kabur. APA, Nyonya Kia. Nyonya Kia. Saya mewakili Tuan Lin untuk memberitahu, mulai hari ini, status pernikahan kalian dibatalkan secara resmi. Rumah, mobil, Tabungan, semua ditarik kembali. Kau keluar tanpa membawa apa-apa. kamu. Keluar tanpa harta benda. APA, Nyonya Kiao. Rekam medis rawat inap Anda, masih tunggakan 80.000 yuan. Segera lakukan pembayaran. Tidak, Kyosin sudah keluar tanpa apa-apa. Siapa yang akan menghidupi anakku? Lin Feng Zudayanyi. Pada kami orang tua ini, untuk merawat sampai akhir hayat. Kenapa dia bisa pergi begitu saja? Orang yang paling dicintai Lin Feng, bukan kamu? Mengapa dia meninggalkanku diam-diam? Sebenarnya ada apa ini? Kata Bicara. Ini bohong. Semuanya palsu. Kalian semua berbohong, penipu. Lin Feng pernah berjanji akan mencintaiku selamanya. Dia tak mungkin karena ini menceraikanku. Tidak mungkin. Dusta, penipuan. Kukap. Tuan Lin memang mencintaimu. Tapi cintanya padamu, bukan tanpa batas. Mungkinkah? Perceraian Lin Feng dariku. Karena masalah anak? Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Lin Feng. Dia sudah jelas-jelas menerima anak ini. Dia pasti tak akan karena itu menceraikanku. Menerima? Mengapa Tuan Lin harus menerima seorang anak, sedangkan kamu? Mengapa memaksakan sikap semena-mena? Pada Tuan Lin? Aku tidak. Bohong. Semuanya palsu. Minggirlah kalian. Minggir. Kyosin, mau kemana kamu? Aku akan cari Lin Feng. Aku harus temui Lin Feng. Lin Feng. Kau mencintaku. Pasti kau masih mencintaku. Kau tak mungkin menceraikanku. Tuan Lin. Mau masuk? Ini kan tempat yang pernah kita tinggali. Mari lihat untuk terakhir kali. Baik, Tuan Lin. Setengah jam lagi, saya jemput Anda. Ini. Mohon diterima. Ini. Persetujuan khusus atasan. Ini hadiah untuk Anda, sebagai dokter lintas batas. Saya sudah tidak butuh. Jika tidak diterima, saya sulit melapor. Bukankah ini yang Kyosin butuhkan? Sayang. Kita akhirnya punya rumah sendiri. Sudah. Kedepannya, kita hidup bersama sampai tua. Setuju? Setuju. Sayang berselang. Perselang. Semua yang dulu sudah dihancurkan oleh Kyosin sendiri. Masih apa yang saya kenang? Sayang. Sudah tahu kamu di rumah. Sayang. Tadi di rumah sakit, datang sekelompok penipu. Bilang kamu mau cerai. Suruh saya keluar tanpa apa-apa. Kamu yang sangat mencintai, mana mungkin begini?
Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Sayang. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku melahirkan. Itu sangat sakit. Kamu diam saja. Lalu pergi dari rumah sakit. Tidak peduli padaku, sudahlah. Kenapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu padaku? Melahirkan memang sakit, tapi apa hubungannya denganku? Sayang. Ada apa denganmu? Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Dulu kamu tidak pernah makan malam romantis. Sayang. Apakah ini kejutan yang kamu siapkan untukku? Tidak. Kansai Mobile Maybach. Yunlong Iju, sertifikat rumah di area villa. Sayang. Jadi sikap dinginmu adalah untuk menutup kejutan besar ini. Kamu salah paham. Ini. Lin Feng, kamu benar-benar di rumah. Baiklah, Lin Feng, beraninya kamu menceraikan putriku. Akan kuhajar kau. Ayah. Ibu. Kakang. Lihatlah apa yang Lin Feng berikan padaku. Ini, inilah mobil mewah senilai jutaan. Benarkah? Aku belum pernah mengendarainya. Area Villa Yonlong Yiju. Katanya setiap unitnya bernilai puluhan juta. Aku tidak pernah membayangkan bisa tinggal di sana. Sayang, lihatlah. Kamu baru lahir, sudah bisa naik mobil mewah, dan tinggal di villa besar. Kamu sangat beruntung. Siapa bilang ini untuk kalian? Yang Gan. Jean Gan. Lin Feng, apa yang kau lakukan? Villa Q. Mobil mewahku. Ini akhirnya. Semuanya hancur. Linfeng, Suamiku. Xingxin. Lia apa yang Linfeng, lakukan ini. Ini kan rumah, untuk bayi kita. Sekarang Lin Feng, hancurkan semuanya. Xingxin. Maukah kau dan bayi tidur di jalanan? Jangan nangis saya. Mama peluk, Mama peluk. Lin Feng. Apa maksudmu sebenarnya? Kau keterlaluan. Hari ini, kau harus bertanggung jawab pada kami. Benar? Tanggung jawab. Ini milikku. Mau kuapakan? Tak perlu memberi. Penjelasan. Ini bukan milikmu. Kau sudah berikan ke putri. Benar, sudah kuberikan padanya. Berarti milik kami. Perbuatanmu ini merusak harta orang. Aku laporkan supaya kau dipenjara. Di penjara? Laporkan saja kalau berani. Lin Feng, sikapmu bagaimana ini? Kamu pikir aku tidak berani melaporkanmu ke polisi? Kamu, Ayah, kenapa denganmu? Yan Tongku, Paman. Kakek, kamu baik-baik saja? Cepat, 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 cepat. Duduk. cepat, cepat. Duduk là. Linfeng, Kamujilaya. Kamu tahu kakek punya penyakit jantung masih membuatnya marah. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu berani tanggung jawab? Kimarila, minta maaf ke kakek. Cepat minta maaf. Aku tidak mau dia minta maaf. Usir dia pergi dari sini. Pergi. Rumah ini milikku. Kalianlah yang harus pergi. TAPI. Aku malas berurusan dengan kalian lagi. Linfeng. Kakek. Kamujilaya. Kamu usir dia pergi. Nanti siapa yang akan merawat kita berdua di hari tua? Anak kita nanti. Dibiaye siapa? Paman, kenapa bicaramu tidak pikir akibatnya? Aku. Shin, Perjipangil dia kembali. Rumah ini hancur tanpa dia. Cepat pergi. Pergi. Lin Feng. Ayah sampai kambuh. Jantungnya karena kamu. Sudah cukup keributanmu. Apa maumu sebenarnya? Kamu mau apa sebenarnya? Bicaralah terus terang. Mau terus terang? Baik. Aku beritahu kamu. Aku ingin cerai denganmu. Aku akan membuatmu keluar tanpa apa-apa. Aku ingin memutuskan segala hubungan denganmu. Lin Feng.
Sekali putus, langsung selesai. Sekali putus, langsung selesai. Sekali putus, langsung selesai. Kenapa? Kenapa sih? Lin Feng, kau berhenti di situ. Jelaskan semua ini padaku. Lin Feng. Lin Feng. Aku tanya kamu, kau bilang mau cerai denganku, benar? Ya, Lalu kau bilang, aku harus pergi tanpa harta? Itu juga benar? benar. Lin Feng. Kenapa kau perlakukan aku begini? Apa kau punya selingkuhan? Ya, kau pasti. Saat studi di luar negeri, hatimu sudah berubah. Saya wanita ITU? Katakanlah. Katakanlah. Aku tidak. Tidak ada. Tidak ada berarti baik. Tidak ada berarti baik. Sayang, kau janji akan mensantaku selamanya. Kau berjanji akan membesarkan anak bersama. Kau pasti bisa, benar kan? Sayang. Baik Kerala, kenapa kau diam saja? Katakan. Tuan Lin. Tuan Lin, waktunya sudah tiba. Silakan masuk mobil. Ayo masuk. Sayang, kau mau kemana? Siapa mereka? Mau dibawa kemana? Kami dari Asosiasi Medis Internasional. Tuan Lin telah mengikuti tugas rahasia. Lokasi tepat tidak bisa diungkap. Asosiasi Medis Internasional, Lin Feng, kamu mau ke luar negeri, Sin Sin baru melahirkan. Lalu kau tinggalkan istri dan anak, kabur begitu saja, inikah perbuatan seorang suami? Teganya kau begini. Xiao Eng. Keluar negeri kan bagus. Tugas rahasia ini, gajinya pasti besar. Asal kirim gaji ke Sin Sin tepat waktu. Baik kita bisa dijaga baik-baik. Dia di sini atau tidak, tidak masalah. Benar, benar. Aku sampai lupa hal ini. Sikap Feng hari ini aneh, pasti karena Engamber Pizza cuma marah-marah. Paman. Feng kerja cari uang. Semua un tuc, keluarga kita. Dia tidak sengaja membuatmu marah. Camus, Maafkan dialah. Kalau bukan karena Kau masih berguna, aku takkan memaafkanmu. Bila berani, ulangi lagi, aku akan suruh Sin Sin cerai denganmu. Nanti, kau menangkap angin saja. Kamu. Kepergianmu kali ini, berapa lama kembali? Mungkin. Lagipula di luar negeri. Sering terjadi perang, nyawa bisa terancam kapan saja. Tim memang butuh ahli sepertimu, tapi aku lebih berharap. Kau pikir kau matan-matan. Mungkin. Aku takkan kembali. Tak kembali? Sayang, apa maksudmu ini? Kenapa kamu tidak bisa pulang? tidak pulang ya sudah. Asal gaji ditransfer tepat waktu, kita bisa biayai anak. Dia ada atau tidak, sama saja. Pelan. Iayakan. Bayi kecilku. Lihat. Bayi sudah tersenyum. Tertawa. Cucuku sudah tertawa. Apa kamu juga merasa, Zetuyu denken nenek? Mau cari uang ke luar negeri, cepatlah pergi. Setiap hari tertunda, berarti kurang uang susu untuk cucuku sehari. Ayah. Jangan bicara begitu, Kazerdong. Lin Feng bagaimanapun, dia suamiku, tulang punggung keluarga, dan ayah bayi ini. Dia juga. Cukup. Aku tidak peduli anak ini, tulang punggung. Ye Heng lebih cocok. Dan, ganti panggilanmu, aku bukan suamimu. Tuan Lin, sudah waktunya berangkat. Lin Feng. Ciao Aksayan, Jengga ya, mulai hari ini, aku Lin Feng dan kamu, putus hubungan, dan tidak ada hubungan lagi. Hentikan kesombonganmu, jangan ganggu aku lagi. Maafkan aku sayang, aku tahu salahku. Aku sadar sudah salah, maafkan aku sayang. Selama tahun-tahun pernikahan, aku dan orang tua terlalu kasar pada ini kesalahan besar. Kita tak pernah, sungguh memperhatikanmu, dan selama setahun ini, terobsesi punya anak, hingga mengabaikanmu. Ini pengakuan salahmu? Kami benar-benar menyesal. TAPI, kau seharusnya tak boleh marahi anak. Sayang, dengar bayi memanggilmu, Papa ini, maafkan kami ya. Boleh tidak?
Pergi. Mari berangkat. Selamat tinggal. XIN. Shin. Suamiku, aku sudah mengaku salah. Kenapa masih begini? Sayang. Jangan pergi. Tirilla. Kembalilah. Kembalilah suamiku. Tuan Lin. Jangan berhenti. Lanjutkan. Kembalilah. Aku benar-benar menyesal. Jangan. Xin. PI. Panggil ibu. Ibu. Ye Heng benar-benar tidak kompeten. Masih menempatkan Sin di rumah sakit kelas kampung begini. Fasilitas medis di sini sangat memprihatinkan. Kalau Lin Feng ada di sini, pasti tidak akan membiarkan. Shin menderita begini. Bu, kakak Heng sudah berusaha sebaik mungkin. Lagipula, utang 80 juta ke rumah sakit. Dia yang pinjam untuk bayar. Baik. Ibu tahu. Ye Heng anak yang baik. Semua ini, Salah Lin Feng. Lin Feng bajingan ini. Telepon tidak diangkat. Kemana dia hilang? Mobil dan rumah. Diambil juga tidak apa. Baru saya cek. Rekening bank. Disedot habis-habisan. Dia mau bunuh kita. dia ini, Chan Shimei zaman modern. kalau ketemu si pengkhianat keluarga ini. Nanti. Wajahnya kukaker hobbies. Katanya suka anak, kita justru tidak akan izinkan anak memanggilnya ayah. Biar dia ke... Tidak kuhabisi dia. Dendamku takkan lunas. Sudahlah. Lin Feng hanya sedang kesal. Aku yakin nanti dia akan datang bawa My Baknia. Jemput kami berdua. Pasti. Halo. Tersembang. Sayang, benar ini kamu? Kamu di mana? Aku sangat merindukan. Jemput aku dan bayi. Yak? Rumah sakit ini sangat buruk. Kecoa di mana-mana. Aku sangat takut. Xiao Xin. Aku nelpon hanya untuk memberi kabar, sekedar informasi. Aku akan pergi. Pergi. Sayang. Mau pergi kemana? Jangan tinggalkan aku dan anak kita. Boleh tidak? Aku benar-benar sadar salah. Aku bisa berubah. Sayang. Asal kau mau terus mencintai, apapun akan kulakukan. Sayang. Aku tidak perlu. Kamu tidak perlu. Lalu kenapa kau perlakukan aku begini? Jangan-jangan, karena anak ini? Karena anak ini? Karena aku melahirkan anak orang lain, benar kan? Sayang. Kenapa suamiku tidak bilang dari dulu, kalau benar-benar keberatan, aku bisa tidak melahirkannya? Bukankah sudah kukatakan? Xiao Xin. Anak ini harus dilahirkan? Ya. Harus dilahirkan. Ada APA sayang? Kau tidak setuju? Anak adalah pilihanmu. Bertanggung jawablah. Tak berhak memaksakan ke orang yang tak ada hubungannya ini. Tak ada hubungan. Aku yang melahirkannya. Dan aku istri. Maaf, perceraian sudah resmi. Kita sudah putus hubungan. Resmi. Tidak. Lin Feng. Aku tak mau cerai denganmu. Kembalilah. Jangan pergi. Mari kita bicara. Langsung berhadapan. Tak perlu. Ku telepon hanya untuk memberitahu. Jangan cari aku lagi. Kau mengerti? Lin Feng. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Haruskah kau kejam begini? Tuan Lin, sudah waktunya naik pesawat. Naik pesawat. Tidak. Sayang, jangan pergi. Aku segera ke bandara. Sayang, jangan pergi. Hari Valentine ini, kubelikan setangkai. Minggir. 500. Kojila? Sakit sekali. Sayang, jangan pergi. Kumohon. Aku segera sampai. Aku segera sampai. Tuan Lin, nanti terlambat. Suamiku. Aku benar-benar tahu salahku kali ini. Kumohon jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Kak, apa Kak melihat suamiku? Dia tampak seperti ini. Tidak. Kak, apa Kak melihat suamiku? Belum pernah lihat.
Lin Feng, kembalilah. Aku tahu aku salah. Kau harus kembali. Suamiku, ini hadiah pertama yang kuberikan. Untukmu. Berivan padaku. Kedepannya, setiap kali kupanggil, kau harus langsung datang. Sayap, Nyonya. Hadiah Valentine untukmu. Kau ambil juga? Janjimu selalu siap datang. HPMU saja hilang. Lin Feng. Kau penipu. Penipu. Shin Shin. Shin Shin. Shin Shin. Shin Shin. Lin Feng mana? Kau temukan dia? Ngapain nangis di depan, tong sampah? Bicara dong, bikin kesal aja. Ini. Sin Sin. Ini kan hadiahmu untuk Lin Feng? Kenapa dibuang? Que Tong sent pas? Apa dia mau putus denganmu? Ini semua salahmu. Karena aku. Shin Shin. Camus. Apa maksudmu ini? Lin Feng Yang me l'entarquant. Kamu dan bayi ini, apa hubungannya denganku? Aku tak memaksanya pergi. Benar. Shin Shin. Kesalahan ada pada Lin Feng. Dia tak menghargai ikatan pernikahan. Bersikeras meninggalkan. Bagaimana kau bisa menyalahkan Xiao Heng? Semua karena dia. Apa maksudmu? Maksudnya, Prioritasnya adalah mencari Lin Feng. Bukan marah-marah di sini. keluarga kita. Masih bergantung padanya. Begini, Shin Shin. sudah kupinjam semua yang bisa, benar-benar tak punya uang. Jika tak temukan Lin Feng lagi, susu formula bayi akan jadi masalah. Kamu. Jangan menangis. Sayang, jangan nangis ya. Lin Feng sudah naik pesawat. Mau ku cari di mana? Kobatanya. Teman-temannya di sekitarnya. Teman. Téléphone là. Aku tak pernah peduli. Teman-teman Lin Feng. Aku sama sekali tak punya nomor telepon mereka. Apa? Kamu. Sebagai istri yang gagal, Pantalin Feng. meninggalkanmu. Kamu. Pergi ke rumah sakit. Rekan kerja dan atasan pasti tahu keberadaan Lin Feng. Kakek Aigreco. ke rumah sakit. Tanya keberadaan Lin Feng, bawa dia kembali. Idu Pruquin d'Angania. Ayo. Cepat pergi. Lin Feng. Akan kutemukan kau. Tuan Lin. Penerbangan berikutnya, 3 jam lagi. Mengerti. Dekan, saya mohon. Tolong beritahu saya keberadaan Lin Feng. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Saya tidak tahu. Kamu ini kok bisa tidak tahu? Anda kan dekan Lin Feng. Masa tidak tahu dia pergi kemana? Anda kan ibu mertuanya. Anda juga bapak mertuanya, bahkan istrinya sendiri. Kalian semua, orang terdekatnya, tidak tahu keberadaannya. Malah tanya saya, tidakkah kalian merasa ini konyol? Kamu. Dekan, saya benar-benar menyesal. Ini salah saya. Saya mohon. Tolong beritahu di mana Lin Feng. Saya hanya ingin menebus kesalahan. Menebas. Kamu hanya ingin menemukannya, terus menghisap darahnya. Hisap darah. Saya tidak. Masih ngeles. Lin Feng menyayangi istrinya. Menghormati orang tua. Seluruh fakultas tahu, setahun lalu, saat studi ke luar negeri, baju yang layak pun tidak punya, dia diejek rekan asing, sampai malu besar.
Tidak lihatkah? Virginia camping. Istrinya tidak peduli? Dia hidup hemat. Makan di kantin. Hampir selalu ambil roti kukus dan acar. Badannya sampai kurus. Kiring Karantang. Lin Feng. Uangnya kemana? Bukankah dikuras oleh keluarga pengkhianat ini? Masih bilang tidak? Berani bilang tak pakai uangnya? Kebutuhan hidup kalian. Mana ada. Yang bukan pakai uangnya? Bilang. By Langler. Keluarga ini, Moni vampir. selingkuhi suami, lahirkan anak orang lain, masih berani minta. Direktur Lin urus mereka. Apa mereka nggak tahu arti malu? Direktur Lin pergi begitu saja. Terlalu mudah bagi mereka. Kalau harusnya keluarga tidak tahu terima kasih ini. Kubua jadi dajing mereka un tukanjing. Benar, betul, benar. Lin Feng. Anak yang kurang beruntung. Aku lihat dia mulai sebagai magang. Kini jadi ahli medis top. Bertahun-tahun ini. Penderitaannya. Aku yang paling paham. Tapi kamu. Pernahkah peduli pada sedikit pun perasaannya? Ngapain kamu mengobrak-abrik? Segala di sini, sudah diam saja. Ribet si Kelai. Sayang, kayaknya aku nggak punya baju. Mana mungkin nggak ada baju? Yang kamu pakai ini apa? Masih bisa dipakai ya, jangan uangnya buat kosmetikku. Berisik. Matikan alarm jelekmu itu. Cepat pergi kerja. Jangan ganggu tidurku. Sayangku, jangan marah. Minggir sana. Ayah, ibu, Zinksen, makan yuk. Bu, ayo kita makan. Baik. Jangan duduk. Berhenti duduk. Cepat, ambil perlengkapan camping dari mobil. Oak. Sayang. Kok nggak ada? Juice favoriteku? Cepat beli di bawah. Ke toko alkohol, sekilometer dari sini. Beli anggur Wu Liang Ye. Yang murah nggak mau. Aku cuma minum yang mahal. Baik. Tunggu. Ambil paketku di kantor pos sebelum pulang. Sayap. Ayah, ibu, barang kalian. Setelah menikahi Lin Feng, dia banyak menderita. Tapi aku tak pernah sedikit pun perasaannya. Termasuk. Director. Kumohon. Aku cuma mau. Tibas kesalahan pada Lin Feng. Kalau dipikir-pikir lagi. Sayang, kita mementidak adil pada Lin Feng. Sudah lama seperti ini. Director. Saya benar-benar tahu di mana kesalahan saya. Sekarang hanya satu keinginan saya. Ingin segera bertemu Lin Feng. Meski hanya bisa mengucapkan maaf padanya. Director, saya mohon. Beritahu saya keberadaan Lin Feng. Boleh, Director? Saya tidak punya uang. Utan la J80 ribu. Bayar utang Kiao Xin ke rumah sakit. Biaya pengobatan. Kalau tidak bisa temukan Lin Feng, anak saya bisa mati kelaparan di jalanan. Directure. Semua ini salah saya. Semua kesalahan saya. Saya yang hancurkan hubungan suami istri mereka. Directure. Saya akan berusaha. Di sisa hidup saya, perbaiki kesalahan ini. Rekatkan kembali hubungan mereka. Directure. Mohon beri kami satu kesempatan. Beritahu kami. Di mana Kakak Feng. Directure. Mon. Lebih baik runtuhkan kuil. Daripada hancurkan pernikahan. Tolonglah. Beritahu kami. Director. Lin Feng sudah putus asa padamu. Tidak perlu
Permintaan maafmu. Keberadaanmu hanya ganggu konsentrasinya. Ini akan Ganggu pekerjaannya. Dan berisiko. Risiko. 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 Lin Feng ke luar negeri. Untuk apa sebenarnya? Kenapa ada risiko? Ini Tidak bisa diungkap. Direktur. Apa yang tidak bisa diungkap? Benar. Biarkan dia. Wanita tak tahu diri ini tahu. Kepala Lin pergi jadi dokter tanpa batas. Jika kepala Lin tewas di medan perang, itu semua salahnya. Biar dia hidup dalam penyesalan selamanya. Benar? Dokter tanpa batas. Medan perang. Tewas di perang. Aku tak mau Lin Feng mati. Lin Feng. Dara. Dara. Dokter, apa yang terjadi? Ini mungkin karena pasca melahirkan tidak dirawat, sebabkan robekan rahim, perdarahan parah. Lin Feng. Kembalilah. Jangan mati. Lin Feng. Aku salah, Lin Feng. Aku. Xing. Cepat selamatkan dia. Sayang, jangan rewel. Ibu akan baik-baik saja. Nak, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau tidak, bagaimana ibu bisa hidup? Tenanglah sedikit. Kepalaku jadi pusing. Anakku pendarahan hebat. Dia hampir meninggal di dalam sana. Kulihat kamu. Sama sekali tidak khawatir. Kamu ini ayahnya bukan? Apa gunanya aku panik? Aku bukan dokter. Seandainya Lin Feng ada di sini. Sekarang kamu baru ingat. Lin Feng? Dulu kemana saja kamu? Kamu. Apa maksudmu? Jadi, Lin Feng itu terpaksa pergi karena aku, benar begitu? Kamu. Kelu aga Kyusin? Ya, kami di sini. Kondisi nyonya saat ini sangat berbahaya. Obat di lembar pembayaran ini. Kunci untuk menyelamatkan nyawanya. Segera bayar dan ambil obatnya. Jika tidak, Nyonya Kiao mungkin tidak akan bertahan 2 jam. 2 jam? 2 jam. Anakku. 120.000. Anakku. Berapa harganya? Obat apa ini? Mahal sekali. Ini obat impor khusus untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, kalian mau menyelamatkan atau tidak? Selamatkan. Tentu saja aku ingin menyelamatkannya. Tapi. Dari mana kami dapat uang sebanyak ini? Xiaoweng, c'est là. Cepat pinjam uang dari seseorang. Selamtang nyawa Sin. Bibi. Jangan mempersulitku. Uang 120.000 ini. Kojual diri Cupin. Aku tidak seharga itu. Yeheng, apa yang kau katakan? Yeheng. Apa maksudmu? Kau tega biarkan anakku sekarat begini? Tenong, gak apa-apa. Paman, jangan teriak-teriak. Nanti anaknya ketakutan. Paman, Bibi, bukan aku nggak mau urus. Kondisiku begini kalian tahu. Aku yatim piatu, gak punya uang. Seorang anak yatim. Aku benar-benar mau selamatkan Sinsit. Tapi aku benar-benar tak mampu. Tak mampu apanya? 500 mangandung de Miko. Demi melahirkan anakmu, untuk meneruskan garis. Keturunan keluarga YE. Sekarang malah kau bilang, gak mau tanggung jawab? Bisa seenaknya lepas tangan, hanya dengan bilang tak mampu? Bukan begitu, Bibi, aku sama sekali gak berniat. Cuci tangan. Ksangsa. Itu ibu kan anakku. Aku juga sudah bayar. Hutang rumah sakit 80.000 yuan kemarin. Bukannya sudah lunas? Dia melahirkan untukmu. Harusnya kau yang bayar. Baik. Aku akui emang. Harusnya aku yang bayar. Tapi 120.000 yuan ini, sekarang aku benar-benar gak ada. Mau bunuh aku pun, tetap gak ada. Kau. Lagi pula ini semua. Kan Sin yang mau, lakukan ini untukku. Aku gak paksa dia. Sekarang malah, nyalahin aku. Apa kau bilang? Bilang apa lagi? Tuan, tolong tenang. Inikah kata-kata manusia? Karena kau. Karena anak ini. Anakku sampai cerai dari Lin Feng. Kau hancurkan hidupnya. Berani-beraninya kau bicara seenaknya di sini.
Dasar brengsek, tak punya hati, gua hajar kau sekarang. Hajar kau. Gua akan menghabisi kau. Si brengsek. Tak berguna ini. Sudah. Kepala Lin. Ya. Tuan Lin. Telepon direktur. Nyonya Kia. Ada keadaan darurat. Lin Feng, aku tahu, menelponmu tidak pantas. Tapi mantan istrimu sekarang, rahim robek dan perdarahan hebat. Disertai penyakit langka. Kondisinya sangat kritis. Sekarang di rumah sakit, termasuk aku, semua orang di sini, sudah tak bisa berbuat apa-apa. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Kamu mau kembali? Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Aku. Sarakan sisanya padaku. Ambil obat. Baik, Direktur Lin. Paman, Bibi. Kakak Feng datang. Sin Sin bisa diselamatkan. Siapa yang kamu sebut kakak? Pergi sana. Saillant. Saillant. Camus qui n'a pas Bégini. Saillant. Dok. Docté. Tolon Pangil Bantuan. Aku. Apa aku akan mati? Sayang. Apa ini mimpi? Sayang. Aku sudah tahu salah. Sayang. Sayang. Aku benar-benar. Aku sungguh tahu. Operasi dimulai. Hasil pemeriksaan pasien semuanya normal. Karena baru siuman, kondisi fisiknya masih lemah. Harus diingat. Jangan biarkan dia turun dari tempat tidur. Jangan ada aktivitas berat. Menjerti. Shin Shin. Akhirnya kamu siuman. Ini di mana? Rumah sakit. Camus Lupa. 1 minggu lalu. Rahimmu robek dan mengalami pendarahan hebat. Nyawanya hampir melayang. Pendarahan hebat. YK. Lin Feng. Lin Feng ada di sini? Sakit. Shin Shin. Apa yang kamu bicarakan? Lin Feng mana? Tidak ada Lin Feng. Ini pasti mimpi. Mimpi. Bermimpi. Tidak, tidak. Operasiku dilakukan Lin Feng. Di mana Lin Feng? Aku harus bertemu dia. Lin Feng. Q-Cup. Lin Feng bajingan itu, dia meninggalkan istri dan anak. Mana mungkin dia kembali untuk mengoperasimu? Mungkinkah? Aku benar-benar sedang bermimpi? Shin Shin. Tentu saja kau sedang bermimpi. Akulah yang menyelamatkan. Aku menjual semua harta, mengumpulkan 1 juta untuk biaya operasimu. Juga membelikan rumah untukmu dan anak kita. Lihat. Ini rumah masa depan kita. Rumah.
Shin. Saat operasimu yang genting itu, aku hubungi Lin Feng lewat direktur rumah sakit. Jia. Dia sama sekali tak peduli, Nei Zebmu. Benarkah? Tentu benar, mana mungkin aku bohong? Lin Feng itu. Sekarang dia cuma pengkhianat sejati. Kau harus putuskan hubungan dengan dia. Focus lame membesarkan. Anak kita. Jia lah yang akan menjadi sandaranmu sesungguhnya. Sayang. Kak Heng. Kau benar. Orang yang tak peduli, nyawa istrinya. Harusnya aku putus total dengannya. Shin. Nah, baru benar, lihat. Anak kita. Tampak sehat kan? Benar. Orang tuaku di mana? Ke mana mereka? Mereka. Ada apa dengan mereka? Baik Kerala. Pas mu. Jantungnya kambuh. Parah. Surakriti. Sudah lebih dari 10 kali. Ayah. Shin. Dokter bilang kamu tidak boleh turun dari tempat tidur. Jangan melakukan aktivitas berat. Bisa berbahaya. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Shin. Shin. Ibu. Bagaimana kondisi ayahku? Masih ada harapan? Masih ada harapan, tapi hanya perlu transplantasi jantung. Sudah kami lakukan banyak operasi pencocokan. Tidak satu pun yang cocok berhasil. Sekarang, ayahmu hanya menunggu ajal. Kenapa bisa begini? Ayah. Ayah dengar suara aku? Aku XIN. Ayah, jawab aku ya. Ayah. Jangan takut. Sin pasti akan menyelamatkanmu. Aku akan berikan jantungku untuk... Shin. Apa yang kau katakan? Shin. Jangan lakukan hal bodoh. Maupun dia takkan bisa. Directure. Pak Direktur. Directure. Hukum melarang Transplantasi organ. dari orang sehat. Jadi, niatmu menyumbang jantung untuk ayahmu mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Pak Direktur. Lalu harus bagaimana? Aku tak bisa hanya melihat ayahku meninggal. Aku tak sanggup. Ada cara. Apa caranya? Tidak. Kalian. Kenapa semua lia aku? Aku ini cuma pasien kanker stadium akhir yang tinggal 6 bulan hidup. Jantungku ini juga tak bisa dipakai. Laporan menunjukkan SEL kankermu Tidak menjalar ke jantung. Kau yang sebentar lagi meninggal. sebelum mati. Bisa berbuat kebajikan. Mengapa tidak? Dilakukan? Ini semua salahmu. Kala Yang membunuh ayahku. Kau harus bayar nyawa untuk nyawa ayahku. Jangan harap. 500. Kalian sendiri yang bodoh. Aku tak pernah bilang. Aku yang minta direktur operasi ayahmu. Ini semua tuduhan yang kalian buat. Sekarang kalian mau lempar kesalahan. Que qu'est pas la cul, tac manquin. Dasar brengsek. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kenapa kau tega perlakukan ayah Sin? Orang tua. Tac panting. Mati ya mati. Apa urusanku?
Kau pikir ini bukan urusanmu? Putriku. Telah melahirkan ahli waris, untukmu yang sekarat, Xingxin Suda. memberimu putra, meneruskan marga Ye, kenapa tak mau selamatkan? Ayahnya? Mingir. Ibu, ibu kenapa? Ibu baik-baik saja? Ibu, ibu. Ibu. Doigt pérempu en bodo. Bahkan jika masih punya 6 bulan, atau cuma 1 bulan, bahkan 1 hari, Akut Takamperna. C'est la matkan au rang ini. Takada Yang. bisa paksa aku mati gantinya. Takada. Yahang berhenti. Anak kita. Kau tak peduli anakmu? Kau ancam aku pakai anak? Suka? Ambil saja. Bagaimanapun, dia tetap anakku, nanti tetap akan. Rawa Makamku. Benarkan, benarkan? Yahang. Dasar jahat, kau jahat. Hahat kau. Aku jahat? Kiaoshin. Salah au rang Yang Komarai. Harusnya kau marah pada dirimu sendiri. Ayahmu yang nunggu mati, atau Lin Fengyak. Cerai dan kabur, semua ini salahmu sendiri, benarkan? Ko. Kau. Untungnya, Lin Feng sadar cepat. Jika tidak, dia akan hancur. Karena bodoh. Seminggu kemudian. Aku dan ibu mengantar ayah untuk terakhir kalinya. Saat menjelang wafat, ayah terus menyebut-nyebut nama Lin Feng. Hingga akhirnya mata belia tak juga terpejam. Lebih dari sebulan kemudian, ibu meninggal begitu mendadak. Tak sempat memberi sedikit pun waktu bernapas. Langsung menyusul ayah pergi. Yang tak kusangka, ibu ternyata sama seperti ayah. Juga terus memikirkan Lin Feng. Ayah ibu. Aku tahu alasan kalian terus mengingat Lin Feng. Karena hutang budi kita padanya. Bukan hanya kalian berdua. Aku akan menemukannya. Kiaoshin. 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 Buka pintunya, Kiaosin. Aqyeng. Aku sebentar lagi mati. Kiaoshin. Tolong buka pintu. Biarkan aku melihat anak kita sekali lagi. Akulah ayah kandungnya. Buka pintunya, Kiaosin. Buka pintunya. Biar aku lihat anak itu sekali lagi. Aku sudah sadar kesalahan. Aku benar-benar menyesal. Aku bersedia menyumbangkan jantung untuk ayahmu. Alkan. Kau mengizinkanku melihat anak kita. Aku akan lakukan apa saja. Apapun akan kulakukan. Kiaoshin. Inika. Apa ini akibat perbuatanku sendiri? Kiaoshin. Sayang. Jangan dengarkan orang hahat. Di luar itu bicara sembarangan. Dia sama sekali bukan ayahmu. Ayahmu yang sebenarnya adalah pahlawan super. Dia pergi ke berbagai tempat untuk menolong orang-orang. Tapi tenang saja. Dia tidak akan meninggalkan kita berdua begitu saja. Dia pasti akan kembali. Kita berdua akan tetap menunggunya di sini sampai dia kembali. Lin Feng. Aku tak sabar bertemu denganmu. Komandan. Komandan. Doktor.
Dokter sudah datang. Dokter di sini. Dokter. Kumohon. Tolong selamatkan komandan. Cepatlah. Jangan dekat. Aku di sini. Kau akan aman. Tahan kuat. Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Dengan satu tangan, bisa mengobatimu. Kalau sakit, gigit lenganku. Jangan menggigit lidah. Sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama. Aku. Min Kia. Ibu, ayah hari ini benar-benar akan pulang? Pasti. Ibu, ayah hari ini benar-benar akan pulang? Pasti. Ibu, ayah hari ini benar-benar akan pulang? Tidak lagi. Sayang. Sudah waktunya pulang. Ibu. Kenapa setiap minggu nunggu 2 hari di bandara? Rasanya sudah bertahun-tahun. Kapan kita benar-benar bisa menunggu ayah? Mungkin mungkin setahun. Atau mungkin seumur hidup. Seumur hidup? Berapa lama seumur hidup itu? Seumur hidup itu waktu yang sangat panjang. Intinya, kalau belum menunggu ayahmu, ibu takkan rela. Mengerti? Aku juga takkan rela. Dasar anak kecil. Kau tahu arti tak rela, sebenarnya? Kuma aikadakut nibu. Kau ini. Lin Feng. Akhirnya kau pulang. Sudah 6 tahun. Banyak sekali perubahan. Tak kusangka Lin Feng seperti aku masih bisa pulang dengan selamat. Benar. Berkat Nyonya. Kalau tidak waktu itu Tuan sudah. Sayang. Sayang. Kaukah itu? Aku tidak salah lihat kan? Atau ini hanya mimpi? Kau kembali. Kau kembali padaku. Sayang. Kenapa kau menghindar? Apakah setelah sekian lama, kau masih belum memaafkanku? Tuan, ini. Wanita asing. Maaf Nyonya. Aku memang bernama Lin Feng. Tapi bukan suami kau. Salah orang. Ayo pergi. Masih ada urusan penting. Jangan pergi. Nyonya, harap kendalikan diri. Kalau masih begini, kami akan melapor. Lin Feng. Orang tuaku, tak lama setelah kau pergi, mereka meninggal satu persatu. Dan juga ya. Pria itu juga. Dia sudah mati. Aku tahu wajah aslinya. Aku akhirnya sadar. Di mana kesalahanku. Selama ini, aku telah berusaha keras menjadi lebih baik. Hanya berharap saat kita bertemu, bisa mendapat maaf. Aku turut prihatin dengan pengalamanmu. Tapi harap tabah. Tapi pada akhirnya ini bukan urusanku. Benar kan? Jangan-jangan kau mau menyalahkanku. Atas commotion Mirka? Tidak, Lin Feng. Aku tidak bermaksud menyalahkan. Aku hanya ingin memberitahu pengalaman yang kualami selama ini. Dan perubahan dalam diriku. Lihat, Lin Feng. Selama ini, aku sudah berusaha keras, membeli rumah, dan mobil BMW, model yang sama yang dulu kau berikan. Mulai sekarang, aku tak perlu bergantung padamu lagi. Lagi pula, aku bahkan bisa mengurusi
kebutuhan hidupmu. Bagus. TAPI. Aku tak butuh itu. Kamu tak perlu. Mana mungkin kau tak butuh? Aku tahu, kau jadi dokter lintas batas di luar negeri, dan aku sangat paham profesimu ini. Sama sekali tak ada penghasilan. Takadagai, dari mana biaya hidupmu? Tenang. Keadaanku tak semengerikan yang kau kira. Aku takkan mati kelaparan. Tidak. Lin Feng, kau salah paham. Aku tak anggap kau payah, juga tak merendahkanmu. Aku hanya ingin katakan. Sekarang aku mampu memberimu kehidupan yang nyaman dan tenang, menjalani hidup yang kau mau. Chiao Xin, kau. Aku tahu. Aku mengerti. Lin Feng, setelah kau kembali ke keluarga, semua cucian dan masakan, pekerjaan kasar dan kotor, akan kukerjakan sendiri. Aku paham, aku mengerti. Lemari pakaian di rumah, sudah kupenuhi dengan sepatu dan baju yang kubeli untukmu. Tiap musim bisa berganti tanpa pengulangan. Sengah. Lin Feng. Asal kau mau maafkan aku, kembali ke keluarga. Apapun akan kulakukan. Lin Feng. Nak, sayang, Camarilla. Lin Feng. Tahukah kau siapa dia? Namanya Kiao Nianfeng. Nianfen. Dia putra kita. Nak, panggil Papa. Papa, sudah, jangan mengada-ada. Lin Feng, kenapa kau begini? Lihat, anak sampai ketakutan. Sayang. Papa tidak sengaja menakuti. Papa hanya... Aku bukan ayahnya. Lin Feng, kau. Chiao Xin. Aku sudah punya istri dan anak. APA. Kimahan. Jangan terus melakukan hal yang cuma buatmu merasa baik, untuk menghapus rasa bersalahmu. Mengerti? Aku sungguh tak butuh ini lagi, dan sama sekali tak peduli. Mari kita berpisah dengan kelas. Sekian. Dan berakhirlah segalanya. Lin Feng, kau akan menyesal. Sayang. Aku mencintaimu selama ini. Sudah kusiapkan segalanya. Membesarkan anak kita, dengan sehat dan gemuk. Kau mau tinggalkan semuanya? Kau ini pria macam apa? Cantik. Ini acara rekrutmen mitra. One High Pharmaceutical. Kau mabuk seperti ini, tidak takut dipermalukan? Ayo, ku temanin sadar dulu. Pergi sana. Aku benci pria seperti pria tak ada yang baik. Ya, benar. Pria memang brengsek, tapi milikku ini pasti bikin kamu puas. Aduh, sakit. Pergi. Lin Feng. Kau datang mencariku? Aku tahu kau masih cinta. Kau tak tega meninggalkanku. Sudah kuduga. Sepanjang hidupmu takkan lupa aku. Buktinya dulu. Kau berlari dari bandara. Terburu-buru. Menyelamatkanku di operasi. Menyelamatkanmu, kewajibanku sebagai dokter. Omong kosong, kau memang cinta padaku. Istri dan anakmu itu, semua palsu, benarkan? Kiusin, kau mabuk? Aku tidak mabuk, aku baik-baik saja. Lin Feng, kau tahu di mana kita? Ini acara One High Pharma, rekrutmen mitra bisnis. One High Pharmaceutical, mereka adalah perusahaan farmasi terbesar, bernilai 10 miliar yuan, dan paling berpeluang menjadi mitra One High Pharmaceutical. Lin Feng, kau tahu apa artinya ini? Artinya aku bisa penghasilan puluhan juta. Memberimu segalanya. Lin Feng, semua ini untukmu. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Tampamu hidupku hampa. Tak tahu harus bagaimana. Ada apa di sana? Nyonya, itu mantan istri tuan, mabuk dan mengganggu. Apa? Direktur Su. Lin Feng, aku sangat mencintai. Untukmu, aku rela berkorban apapun. Lin Feng, jangan tinggalkan aku. Tampamu, aku benar-benar tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Lin Feng. Sudahlah, Chiao Xin, kau sudah mabuk. Panggil orang, antar Nyonya Kiao ke kamar. Aku tidak mabuk. Lin Feng, aku memang mencintaimu. Aku hanya ingin bersama. Kau setuju atau tidak? Dia setuju, tapi aku tidak. Directeur Su. Direktur Su.
Director Su, maafkan aku. Aku tadi kebanyakan minum. Makanya, Kalau tak salah ingat, Anda Direktur Kiao dari Sin Feng Pharma. benar. Terima kasih atas perhatianmu pada suamiku. Tapi, hubungan kami sekarang harmonis, penuh kebahagiaan, dan baru saja punya anak, jadi tak ada rencana bercerai. Ngomong-ngomong, aku perkenalkan. Ini istriku, Director Wan Hai Pharma, Nyonya Su Wan Yun. Tak mungkin. Ini mustahil. Lin Feng. Sudah banyak yang kuberi untuk kau malah menikahi wanita lain. Apa kurangku darinya? Kau baik-baik saja? Sadarlah, sadarlah. Ketika kau tahu, seseorang mau berkorban nyawa untukmu, kau tak akan salah pilih. Dulu, kau melewatkanku. Sekarang, aku tak bisa mengkhianatinya. Pesta sebentar lagi dimulai. Silakan direktur dan pasangan naik panggung. Sayang, ayo kita Terima kasih suamiku. Cintanya. Kutakdirkan jadi hukuman seumur hidup,